Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna tabaraka wa ta'ala wa yarda. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin rahimakumullah, pembahasan terakhir dalam Asmaul Husna adalah nama Allah yang ke-74, yaitu Ar-Raziq. Dan malam ini insyaallah kita akan memasuki pembahasan pada nama Allah yang ke-75, yaitu Ar-Razzaq. Sekilas tidak berbeda antara Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, karena dalam bahasa Indonesia sama-sama berarti maha memberi rezeki. Ar-Raziq artinya maha memberi rezeki. Ar-Razzaq artinya juga maha memberi rezeki. Maka sekilas keduanya seolah tidak berbeda. Tetapi kalau kita dalami pola kata Ar-Raziq dan Ar-Razzaq, barulah terlihat perbedaan. Ar-Razzaq dalam kajian bahasa Arab dinamakan dengan sighat mubalaghah, yang artinya sangat, maha sangat memberi rezeki, maha luar biasa memberi rezeki. Kenapa muncul makna luar biasa? Pertama, dari segi bahasa Arab, karena pola katanya adalah sighat mubalaghah. Yang kedua, karena rezeki Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar tidak bisa terhitung. Rezeki Allah untuk saya tidak bisa saya hitung. Rezeki Allah untuk Anda tidak bisa terhitung. Bayangkan dalam satu hari, daging di seluruh dunia yang dikonsumsi oleh manusia berapa juta ton itu. Dan itu semuanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena rezeki dari Allah itu sangat luar biasa jumlahnya, nomor dua, sangat luar biasa pula cara Allah memberikan rezeki itu. Sehingga sebagian, misalnya dalam ayat Al-Quran Allah berfirman, innallaha yarzuqu may yasha'u bighairi hisab. Sesungguhnya Allah memberikan rezeki melalui pintu yang tidak pernah terduga-duga oleh manusia. Percayalah jamaah sekalian, kalau rezeki Anda hanya melalui pintu yang Anda perkirakan, rezeki Anda cuma sedikit. Karena ternyata rezeki dari pintu yang Anda nggak perkirakan itu luar biasa banyaknya. Dan saya ulangi sekali lagi, sekiranya Allah hanya memberikan Anda rezeki melalui jalur-jalur yang diperkirakan, rezeki Anda itu tidak banyak-banyak. Tetapi Allah tabaraka wa ta'ala lebih sering memberi rezeki melalui cara-cara yang nggak pernah diperkirakan oleh kita, nggak pernah diduga-duga oleh kita. Itulah luar biasanya.
bahwa kadang-kadang Allah berikan rezeki melalui hal-hal yang enggak diduga-duga. Nomor dua, maha luar biasa Allah memberikan rezeki, karena rezeki Allah itu datang dengan cara yang halus sampai kita enggak rasakan sama sekali. Saat ini jantung Anda berdetak dalam keadaan sehat, paru-paru Anda pun bergerak dalam keadaan sehat. Itu semuanya rezeki. Tetapi halus sekali rezeki itu sehingga Anda enggak merasakan bahwa ada rezeki yang luar biasa dalam tubuh Anda. Darah mengalir di sekujur tubuh Anda, tidak terjadi sedikit pun sumbatan. Itu rezeki Allah Azza wa Jalla. Demikian halusnya, tapi Anda enggak rasakan sama sekali. Boleh jadi jamaah sekalian ada keadaan-keadaan buruk yang harus menimpa. Tiba-tiba itu dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla. Di jalan raya Anda berkendaraan sedikit lalai dan hampir terjadi keadaan yang fatal. Tiba-tiba Allah berikan Anda satu gerak refleks, akhirnya Anda pun selamat. Jadi kalau Anda amati jamaah sekalian, kenapa Allah menamainya dengan Ar-Razzaq, yang arti harfiahnya maha luar biasa dalam memberikan rezeki? Karena rezeki-rezeki itu hampir semuanya adalah kekuasaan Allah. Hampir semua rezeki itu adalah kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dinamakan kekuasaan dalam arti hampir semua rezeki Allah mencengangkan orang-orang yang berpikir. Bagaimana rezeki ini datang? Bagaimana rezeki ini muncul? Jamaah sekalian, pasangan Anda adalah rezeki Anda. Pernahkah Anda berpikir bagaimana akhirnya Allah ciptakan seorang wanita yang akhirnya jadi kebahagiaan Anda? Kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Anak-anak Anda adalah rezeki. Allah yang menciptakan anak-anak ini, ya, dan itu menjadi rezeki besar Anda jamaah sekalian. Jadi Ar-Razzaq artinya maha luar biasa memberikan rezeki. Cuma dalam terjemahan tentu kata luar biasa dibuang untuk keindahan saja. Penulis mengatakan bahwa Ar-Razzaq dalam Al-Quran sekali saja, yaitu pada ayat yang ke-58 dalam surat Az-Zariyat. Tetapi walaupun Ar-Razzaq dalam bentuk Asmaul Husna hanya satu kali saja, tetapi rezeki itu dalam bentuk perbuatan-perbuatan Allah jumlahnya banyak sekali. Imam Hasanul Basri rahimahullah, beliau mengatakan, berapa jumlah rezeki dalam kata kerja, misalnya Allahu yarzuqukum, Allah memberi kalian rezeki, itu kan kata kerja. Beliau mengatakan 70 ayat dalam Al-Quran menegaskan Allah memberi rezeki, Allah memberi rezeki, Allah memberi rezeki. Sebanyak 70 kali. Satu kali saja Allah menegaskan Allah memberi rezeki, itu satu kebenaran yang gak akan kita ragukan lagi. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan hal itu dalam Al-Quran sebanyak 70 kali. Allahul ladzi khalaqakum thumma razaqakum. Allah yang telah ciptakan kalian, lalu Allah pula yang telah mengatur rezeki kalian. Ayat semisal ini 70 kali dalam Al-Quran. Agar apa jamaah sekalian? Agar manusia ini tidak lagi gelisah dengan tentang rezeki. Saya kira kegelisahan dari timur ke barat hampir 100%-nya adalah soal rezeki. Kenapa demikian? Tadi saya katakan rezeki itu kekuasaan Allah. Ketika rezeki itu kekuasaan Allah, berarti logika Anda nggak nyampe di sana itu. Orang yang paling bingung adalah orang yang selalu mengkaji rezeki dengan logika. Ujung-ujungnya tuh bingung. Logika itu tidak sepenuhnya mampu menjabarkan hitung-hitungan rezeki. Nah,
ketika kekuasaan rezeki ini adalah kekuasaan Allah, yang artinya rezeki itu tidak bisa dihitung secara detail dengan logika. Tiba-tiba muncullah manusia yang memaksakan logikanya untuk rezeki. Akhirnya bingung manusia. Nanti kalau saya udah pensiun macam mana rezeki? Nanti kalau udah begini bagaimana rezeki? Bingung manusia. Makanya Imam As-Samarqandi rahimahullah, beliau mengatakan, tidak usah berlebihan berpikir dalam 3 hal. Jamaah sekalian, orang-orang psikologis mengatakan salah satu penyakit mental manusia adalah overthinking, berlebihan berpikir. Nah, lalu Imam As-Samarqandi rahimahullah ta'ala mengatakan, hati-hati berpikir berlebihan Anda dalam 3 hal. Yang pertama, tidak usah berpikir berlebihan soal kebutuhan alias rezeki. Nomor 2, tidak usah berpikir berlebihan tentang orang-orang yang menjahati Anda. Nomor 3, tidak usah Anda berpikir soal keinginan Anda untuk umur panjang alias panjang angan-angan. Ini 3 hal ini, jangan tumpahkan pikiran Anda berlebihan untuk 3 hal ini. Pertama, jangan berlebihan berpikir soal kebutuhan dan rezeki. Kenapa? Penyakitnya 2. Kalau Anda terlalu memikirkan soal kebutuhan, penyakit yang pertama Anda akan gelisah. Saya ulangi, kalau Anda terlalu memikirkan kebutuhan dan rezeki, itu ujungnya adalah gelisah. Dan kalau udah gelisah, gula darah aja urusannya tuh. Tensi juga naik. Nggak nyaman hidup. Ini alasannya. Jangan terlalu memikirkan kebutuhan dan rezeki. Keburukannya 2, pertama Anda akan gelisah. Ujung-ujungnya setelah gelisah, solusinya tetap nggak akan Anda temukan. Nomor 2, kalau Anda terlalu memikirkan rezeki dan kebutuhan, nomor 2, Anda pasti akan menjadi orang yang serakah. Jamaah sekalian, semua orang yang menggunakan mental serakah nyari rezeki, 100% mereka nggak akan menggunakan cara-cara yang wajar. Saya ulangi, kalau serakah itulah energi Anda nyari rezeki, maka Anda nggak akan peduli ini wajar nggak wajar, halal atau haram. Anda nggak peduli. Nyari uang dengan dagang, iya. Nyari uang dengan judi, oke. Nyari uang manipulasi, iya. Nyari uang dengan judol, oke, nggak ada masalah. Kenapa? Itu dia. Kalau mental cari rezeki itu adalah mental serakah, maka Anda akan kehilangan nilai. Anda nggak akan peduli lagi dengan halal dan haram. Anda nggak akan peduli lagi dengan boleh dan tidak boleh. Cara-cara wajar, cara-cara tidak wajar. Dukun itu bukan cara yang wajar nyari rezeki. Apa namanya pergi ke dukun nyari-nyari rezeki itu? Nyari pelaris atau pesugihan. Tak, cara-cara yang nggak wajar. Kenapa? Itulah konsekuensi buruknya kalau mental cari rezeki kita adalah mental serakah. Kita akan abaikan cara-cara wajar, kita abaikan cara-cara yang baik. Ini nomor 1. Jangan terlalu memikirkan rezeki dan kebutuhan. Penyakitnya 2. Nomor 2, jamaah sekalian, jangan terlalu memikirkan orang-orang yang zalim. Udah pasti ada orang yang zalim kepada Anda. Ingatlah, sebaik-baiknya Anda pasti ada orang yang zalim. Apa ada yang lebih baik dari Nabi kita di atas dunia ini? Gak ada kan? Nyatanya beliau dizalimi juga. Apalagi Anda dan saya yang baiknya cuma 70%, 30% lagi kita ini jahat. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, adanya orang yang zalim terhadap orang baik, janganlah orang baik ini terlalu memikirkan kezaliman itu. Kenapa? Bencananya 2 macam juga.
Yang pertama, hati akan menjadi keras. Anda tahu hati keras? Hati Anda itu lembut karena isinya adalah kasih sayang. Sehingga muncullah ucapan-ucapan yang lembut, sehingga muncullah tegur sapa yang lembut, muncullah perilaku-perilaku yang lembut. Kelembutan menyapa, kelembutan tutur kata, kelembutan dalam berperilaku, ini semuanya karena hati Anda lembut. Anda tahu kenapa hati lembut? Karena isinya kasih sayang. Anak Anda, cucu Anda sayang kan? Begitu hati ini penuh kasih sayang kepada cucu, kepada anak, lihatlah betapa hati itu lembut karena terisi kasih sayang. Lalu lihatlah bagaimana kelembutan hati itu muncul dalam lembutnya berbicara, lembutnya berperilaku, dan lembutnya dalam segala-galanya. Tapi kalau hati ini sudah berlebihan, berpikir tentang orang-orang zalim, kasih sayangnya akan berkurang. Ini yang selalu dipikir tetangga yang jahat ini saja yang dipikirkan. Akhirnya kasih sayang dalam hati ini mulai berkurang. Berkurang dan mengeras, berkurang mengeras. 50% berkurang kasih sayang, 50% dia akan mengeras. Sehingga hati yang mengeras ini tidak lagi mengenal cinta, tidak lagi mengenal kasih sayang, tidak lagi memberikan Anda satu kelembutan. Ini bahayanya. Kalau sudah terlalu memikirkan orang-orang zalim, hati Anda akan keras, alias kasih sayang hati itu akan hilang sehingga hati itu menjadi keras. Nomor dua, kalau Anda terlalu memikirkan orang-orang yang zalim, bencana yang kedua, hati Anda ini akan terisi dengan dendam. Kapan orang ini bisa saya injak? Kapan orang ini bisa saya tabrak sekalian? Dendam. Ingat jamaah sekalian, Senin, Kemis, amal-amal seminggu Anda diangkat. Ketika Allah terima, maka disertai dengan itu dosa-dosa Anda pun dihapus. Tapi ada dua macam orang, amal mereka tidak diterima, dosa-dosa mereka juga tidak dihapus. Siapa itu? Musyrikun wa musyahin. Seorang yang masih melakukan kesyirikan. Nomor dua, seorang yang sedang dendam dan bersengketa dengan orang lain. Ini saya ingin poin yang kedua ini Anda bawa pulang ke rumah baik-baik. Kalaulah saat ini Anda sedang ada polemik dengan seseorang, udah nggak tegur sapa dengan seseorang, Senin besok amal orang naik, diterima oleh Allah, lalu dosanya diampuni, Anda nggak ikut. Hari Kamis besok, amal-amal dinaikkan, kemudian Allah terima, orangnya diampuni. Tapi Anda kembali nggak ikut. Udah berapa tahun Anda berpolemik? 5 tahun, 10 tahun, 55 tahun, 10 tahun pula amal-amal ini tidak naik kepada Allah. Allah berfirman kepada malaikat, anziru hatta yastaliha. Tunda penerimaan amal ini sampai mereka berdamai. Mereka berdamai, amal-amal ini diterima, tapi kalau tidak damai, tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Jamaah sekalian yang saya hormati, coba lihat, akhirnya dendam Anda itu akan menghasilkan kerugian bukan buat orang, buat Anda sendiri. Saya cuma ingin kasih tahu ya, kalau polemik ini belum selesai, sengketa ini belum selesai, tiba-tiba Anda mati. Itu gimana tuh coba? Gimana itu? Salah satu cirinya orang yang akan masuk surga itu berhati bersih. Tidak benci terhadap siapapun. Enggak dendam dengan siapapun. Nabi mengatakan, yatlu alaikum rajulun min ahlil jannah. Kata Nabi, tunggu, sebentar lagi akan datang laki-laki surga. Muncullah seorang laki-laki. Singkat cerita, Abdullah bin Amr mendekati orang ini, bertanya, melacak, kenapa laki-laki ini laki-laki surga? Ternyata sholat malamnya enggak ada. Tilawah Al-Qur'annya pun cetek, sedikit, tidak banyak. Bingunglah Abdullah bin Amr, ini orang ibadahnya terlalu standar. Lantas di mana surganya laki-laki ini?
Ternyata jamaah sekalian, laki-laki ini tidak pernah tidur malam sebelum memaafkan manusia. Aku tidak pernah tidur sebelum memaafkan orang. Setiap malam ketika akan tidur, saya berpikir dulu, hari ini siapa yang jahat? Hari ini siapa yang kasar? Oh iya, nggak masalah, saya maafin. Besok nggak ada masalah lagi, besok saya akan baik lagi. Itulah rutinitas laki-laki ini setiap akan tidur. Maka Nabi mengatakan, laki-laki surga. Ingat ya jamaah sekalian, kalau Anda lihat, orang-orang yang dijamin Nabi masuk surga, semuanya adalah orang-orang yang memiliki kebaikan-kebaikan sidik jari. Mereka memiliki kebaikan-kebaikan sidik jari. Maksudnya apa? Sidik jari Anda kan gak sama dengan orang. Sidik jari Anda cuma Anda aja yang punya. Kebaikan sidik jari maksudnya Anda punya satu kebaikan dan gak bisa dimiliki orang lain. Itu namanya kebaikan sidik jari. Kalau tadi Anda sholat maghrib, itu kebaikan umum, bukan kebaikan sidik jari. Insya Allah nanti kita akan sholat isya, itu pun kebaikan umum dan bukan kebaikan sidik jari. Tapi ketika muncul orang-orang dengan kebaikan-kebaikan sidik jari, maka Nabi jamin mereka masuk surga. Laki-laki ini, kebaikan sidik jarinya adalah memaafkan orang dulu baru tidur. Bilal radhiyallahu anhu, kebaikan sidik jarinya tidak pernah wudu kecuali melakukan salat sunnah wudu. Abu Bakar radhiyallahu anhu, beliau pernah menghabiskan 100% hartanya untuk jihad fi sabilillah. Itu kebaikan sidik jarinya. Jadi nyaris tidak ada orang, makanya seorang pelacur yang memberikan minum kepada seekor anjing tadi, ini binatang loh, anjing loh, haram loh. Semua orang ingin kematian untuk binatang bernama anjing. Tiba-tiba pelacur ini berikan minum, sampai anjing ini yang tadinya mau mati kemudian selamat lagi. Jamaah sekalian, akhirnya Allah ampuni, dia masuk surga karena dia memiliki satu kebaikan bernama kebaikan sidik jari tadi. Baiklah, ini nomor 2 jamaah sekalian. Jangan terlalu fikirkan orang zalim, agar hati Anda enggak keras dan agar hati Anda itu enggak terisi dendam. Nomor 3. Apa nomor 3? Tidak usah berpikir tentang hidup yang lama. Ya, artinya enggak usah panjang angan-angan. Karena kadang-kadang angan-angan tuh enggak cocok dengan usia. Berapa usia Pak? 80 tahun. Apa sekarang ini kesibukan? Kesibukan saya punya proyek. Itu perkiraan saya sekitar 40 tahun lagi menghasilkan. Udah enggak cocok itu. Udah enggak cocok. Usia 80 tahun menggarap proyek jangka panjang untuk 40 tahun ke depan. Enggak nyambung lagi sudah. Imam Malik rahimahullahu ta'ala mengatakan, di Madinah ini rata-rata orang kalau sudah usia 40 tahun, kegiatan pasarnya berkurang. Kegiatan di kebun kormanya kurang. Kalau usia udah 40 tahun, orang sudah mulai lebih banyak di masjid daripada ngurusin pasar, ngurusin perkebunan. Di zaman beliau ya. Kalau di zaman kita 40 tahun baru ke pasar itu. 40 tahun baru sedang luar biasanya nyari dunia itu. Baik jamaah sekalian, maka Imam As-Samarqandi rahimahullah mengatakan jangan panjang angan-angan. Kenapa? Masya Allah. Orang yang panjang angan-angan ini penyakitnya 3 kata beliau. Penyakit pertama, orang yang panjang angan-angan ini itu pasti serakah. Enggak mungkin enggak. Sogok sini, sogok sana, sogok sini, dapat untung belum, dapat dosa udah pasti. Bisnisnya belum mulai, tapi untuk berbagai legalitas, sogok. Jadi untung belum jelas, sementara dosa udah jelas. Sudah berapa orang Anda sogok? Anda udah sogok misalnya 10 orang, paling sedikit itu kalau bisnisnya besar.
Tidak mungkin bisnis besar hanya menyogok satu orang. Padahal belum menghasilkan, dosa udah positif. Ini nomor satu. Orang panjang angan-angan tuh biasanya serakah nyari uang. Nomor dua, orang yang panjang angan-angan biasanya taubat terlambat, kebaikannya selalu ditunda. Haji dulu. Oh enggak, haji nanti saja. Ini saya ada begini. Semua orang yang panjang angan-angan itu menunda-nunda kebaikan. Ya. Lebih fatalnya lagi, mereka biasanya terlambat bertaubat. Apa belum saatnya dihentikan nih sogok menyogok? Ntar dulu. Kita lagi butuh kerja. Jemaah sekalian, ini 3 penyakit kalau udah panjang angan-angan. Serakah nyari uang, terlambat bertaubat, selalu menunda kebaikan. Apa kebaikan yang Anda dapatkan dari panjang angan-angan itu? Nah, baiklah jemaah sekalian yang saya hormati, jadi Allah Azza wa Jalla menamai dirinya dengan Ar-Razzaq agar rezeki itu tidak lagi beban pikiran kita. Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq, bahkan Allah Maha memberi rezeki dalam bentuk kata kerja dalam Al-Quran tadi berjumlah berapa? 70 kali. Seandainya 1 kali saja kita udah nggak akan ragu. Tapi jamaah sekalian, di mana problem kita? Problem kita tidak gunakan keyakinan kita soal rezeki. Kita paksakan saja logika. Apa hasilnya? Hasilnya ya gelisah itu. Anda punya keyakinan? Iya. Keyakinan bahwa Allah Ar-Razzaq, bahwa Allah Ar-Razik, bahwa Allah Al-Karim, bahwa Allah Al-Ghani. Anda punya keyakinan, iya. Tapi Anda nggak pernah pakai keyakinan itu untuk rezeki. Yang Anda pakai adalah memaksakan logika Anda terhadap rezeki itu. Hasilnya apa? Hasilnya itu tadi, overthinking tentang rezeki. Ya, gelisah, stres. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, kenapa banyak sekali nama-nama Allah? Ya, apa tidak cukup 1 atau 2? Tidak cukup. Manusia ini penuh beban pikiran, maka Allah menamainya dengan Ar-Razzaq agar manusia tidak terbebani pikirannya soal rezeki. Allah menamai dirinya dengan Asy-Syafi, Maha menyembuhkan, agar manusia tidak terlalu gelisah dengan sakit. Allah menamai dirinya As-Salam, Maha selamat dan memberi keselamatan, agar manusia tidak terlalu gelisah soal perlindungan. Jadi bencana kita yang menjadi sebabnya kita stres tadi yang tadi. Apa itu? Kita punya keyakinan tentang Allah soal masalah kita, tapi keyakinan itu enggak kita pakai. Yang kita pakai logika kita. Itulah dibalik stresnya kita jemaah sekalian. Tidak menggunakan keyakinan alias tidak menggunakan keimanan, yang digunakan adalah logika yang terbatas. Saya sudah bilang, logika itu nggak akan bisa menjabarkan rezeki sedetil-detilnya, nggak akan bisa. Nah, kita udah lihatlah jemaah sekalian ya. Jangankan warung-warung gulung tikar, mall saja gulung tikar. Jangankan mall, bank saja gulung tikar. Jangankan bank, negara aja bangkrut. Kalau kita berpikir ini bank kan tempatnya uang triliunan, itu bisa gulung tikar. Negara, betapa kayanya negara itu ternyata bisa gulung tikar juga. Nah, oleh sebab itu jamaah sekalian, jangan berlebihan berpikir soal rezeki. Allah menamai dirinya dengan Ar-Razzaq agar pikiran ini diistirahatkan tentang rezeki itu. Anda bekerja, selebihnya fahami rezeki itu dengan keimanan, bukan dengan logika. Jemaah sekalian yang saya hormati, Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 268, "Asy-syaitanu ya'idukumul faqr wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim." Setan itu nakut-nakutin kalian dengan kemiskinan. Ulama-ulama kita mengatakan
Kalau setan udah berhasil membuat seseorang takut miskin, proyek utama setan selesai. Proyek utamanya setan selesai. Kenapa? Karena hati yang takut miskin, setan udah istirahat itu. Tidak perlu lagi digoda A, digoda B, digoda C. Orang ini akan melakukan kejahatan tanpa digoda. Kalau hatinya sudah penuh dengan takut miskin. Apa yang buat orang korupsi? Membuat orang membunuh, merampok, menjadi pelacur, mohon maaf. Itu semuanya hanya soal rezeki aja. Mereka berpikir dengan pekerjaan yang wajar, saya tidak dapat uang banyak. Takut miskin, takut kurang, nafsunya terlalu besar menikmati hidup. Maka saya ulangi sekali lagi, ulama-ulama kita mengatakan, kalau ada orang yang sudah sangat takut miskin, berarti setan udah istirahat. Tidak perlu lagi setan menggoda orang ini. Orang ini akan melakukan kejahatan tanpa digoda lagi oleh setan, karena mental takut miskin itu membuat orang mudah melakukan dosa. Mudah melakukan dosa. Takut miskin. Nah, ulama kita mengatakan 70 kali Allah jamin rezeki. 1 kali ayat tadi setan nakut-nakutin dengan kemiskinan. Ternyata manusia lebih kemana coba? Allah jamin rezeki berapa kali? 70 kali. Setan nakut-nakutin rezeki dalam 1 kali dalam Al-Quran. Tapi justru manusia lebih condong kepada setan yang 1 kali nakutin rezeki ketimbang Allah yang 70 kali jamin rezeki. Maka jamaah sekalian yang saya hormati, keimanan dalam soal rezeki, tauhid dalam soal rezeki ini penting. Ini penting. Anda jangan berpikir ya, cari uang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, siang jadi malam, malam jadi siang. Enggak ada waktu Anda habis-habisan nyari uang. Anda jangan berpikir setengah matinya nyari rezeki lalu akan Anda dapatkan rezeki yang lebih banyak daripada ketetapan Allah. Tidak mungkin. Setengah mati Anda nyari rezeki, rezeki itu enggak akan lebih banyak. Santai Anda nyari rezeki, rezeki itu enggak makin sedikit. Anda belum lahir, Allah udah catat rezeki Anda berapa. Dan rezeki ini kapan? Masalahnya jamaah sekalian, bahwa dengan serakahnya kita rezeki itu enggak akan cepat. Dengan setengah matinya kita rezeki itu enggak lebih banyak. Rezeki itu akan datang sesuai catatan Allah. Santai saja. Saingan saya banyak. Oh, saingan Anda memang banyak, tapi rezeki Anda enggak akan terkurangi dengan mereka, enggak usah khawatir juga. Saingan bisnis banyak, betul. Karena memang Anda tahu kan, dunia ini 2 persaingan. Persaingan nyari jabatan, persaingan nyari uang. Di dunia persaingan itu tidak ada manusia, yang ada serigala. Yang ada apa? Serigala, menggonggong, menggigit, itu saja orang yang bersaing. Dalam terjemahan bebas, Nabi kita bersabda, manusia ini serigala lapar dalam 2 hal. Pertama, ketika sedang ngejar jabatan. Kedua, ketika sedang ngejar uang, ngejar harta, ngejar aset. Dalam 2 kondisi ini manusia tidak manusia lagi secara utuh. Manusia hanya manusia, tubuhnya, mentalnya mental serigala lapar. Bukan serigala lapar. Jadi kalau Anda sudah memasuki dunia persaingan bisnis, siapa yang Anda jumpai? Anda nggak akan menjumpai manusia yang utuh. Yang Anda temukan adalah manusia serigala. Hati-hati aja. Kalau Anda sudah berkeputusan, saya ingin memasuki bursa pemilu. Oh sudah, Anda sudah berkeputusan memasuki dunia yang diisi oleh manusia serigala. Baik jamaah sekalian yang saya hormati, 70 kali Allah jamin rezeki, 1 kali setan nakut-nakutin soal rezeki, tapi nyatanya manusia lebih percaya kepada setan. Padahal cuma 1 kali nakut-nakutin rezeki ketimbang Allah. Padahal 70 kali Allah jamin tentang rezeki. Menunjukkan
betapa tragedi iman itu benar-benar terjadi soal rezeki. Soal rezeki. Keimanan kita, tauhid kita soal rezeki ini benar-benar tragedi. Jamaah sekalian yang saya hormati, penulis berkata Ar-Razzaq rizqan ba'da rizqin, yang maha memberi rezeki, lalu maha memberi rezeki, lalu maha memberi rezeki lagi. Al-Muqsirul Muwassi', yang maha membanyakkan dan yang maha melapangkan. Di bulan Ramadan Anda selalu dengar itu di masjid tradisional. Fadlan minallah. Sambungannya kemana? Coba dengar, sebutin apa yang Anda dengar. Fadlan minallahi wa ni'mah. Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman fadlan minallahi wa ni'mah. Fadlan artinya karunia, nikmat artinya nikmat. Apa bedanya karunia dengan nikmat? Dalam bahasa Indonesia tidak ada bedanya. Tapi dalam bahasa Arab fadlan dan nikmat, walau sama-sama pemberian Allah itu beda. Fadlan, pemberian Allah lebih dari kebutuhan Anda itu dinamakan dengan fadlan. Tapi pemberian Allah sesuai kebutuhan Anda itu dinamakan dengan nikmat. Nah, saya mau nanya, pemberian Allah lebih kebutuhan namanya fadlan. Pemberian Allah sesuai kebutuhan namanya nikmat. Pertanyaannya untuk Anda, lebih sering mana Allah memberikan Anda fadlan atau nikmat? Allah lebih sering memberikan fadlan. Pertanyaannya, di mana letaknya putus asa kepada Allah? Anda butuh berapa hari ini? Aduh, saya 100.000 juga cukup. Soalnya rendang udah nggak boleh, ini udah nggak boleh. Cuma bolehnya nasi merah sama timun. Ini 100.000 udah cukup untuk saya. Coba lihat kebutuhan Anda 100.000, nyatanya Allah kasih 5 juta. Ketika 100.000 Anda terpenuhi, itu namanya nikmat. Tapi ternyata Allah lebihkan. Kelebihan 4.900.000 itu namanya apa? Itu namanya fadlan. Ya Allah, Allah itu emang Ar-Razzaq. Kenapa Allah Ar-Razzaq? Ternyata pemberian Allah dalam bentuk fadlan lebih banyak daripada pemberian Allah dalam bentuk nikmat. Pertanyaan yang kedua, lebih banyak mana pemberian Allah tanpa Anda minta dibandingkan pemberian Allah karena Anda minta? Ternyata jamaah sekalian, pemberian Allah tanpa Anda minta, ini lautan gak bertepi sama sekali. Dibandingkan pemberian Allah yang diminta. Percaya ya, kalau Allah ngasih hanya karena permintaan, Anda gak sebahagia ini. Tadi pagi Anda gak minta jantung Anda sehat. Hari ini Anda gak minta supaya mata Anda nggak terserang katarak. Pemberian Allah tanpa Anda minta jauh lebih banyak daripada pemberian Allah karena Anda minta. Baik, ini coba Anda selalu renungkan. Ternyata pemberian Allah dalam bentuk fadlan lebih banyak daripada nikmat. Nomor 2, pemberian Allah tanpa saya minta lebih banyak daripada pemberian Allah karena saya minta. Kalau Anda merenungkan dua hal ini, lalu pertanyaannya, di manakah tempatnya saya akan berputus asa? Gak ada tempatnya putus asa itu pada Allah. Ya, kita ajan dulu deh. Kalau Anda lisa ayat-ayat tentang rezeki dalam Al-Quran, sering sekali Allah mengatakan yarzuqu may yasha. Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang Dia kehendaki.
Artinya rezeki Allah itu bukan soal keinginan Anda dan saya, tapi itu kehendaknya Allah. Betapapun saya ingin, kalau Allah tidak berkehendak, saya nggak akan dapat apa-apa. Tapi walaupun saya tidak ingin, kalau Allah berkehendak, saya akan dapat. Nah, ini menenangkan hati jamaah sekalian. Apa itu? Bahwa rezeki ini tidak dengan keinginan manusia, tapi dengan kehendaknya Allah Azza wa Jalla. Sebesar-besarnya Anda berkeinginan rezeki, kalau Allah tidak berkehendak, keinginan besar itu nggak akan jadi apa-apa. Jemaah sekalian yang saya hormati, di zikir pagi, ya, dan di zikir sore itu ada satu kata, mohon Anda fahami baik-baik, dan ini akan membersihkan hati Anda melihat rezeki orang lain. Karena kadang-kadang hati ini dibisiki setan juga, kamu satu level, kenapa gajinya lebih besar? Jadi muncul pertanyaan-pertanyaan tentang keadaan orang yang akhirnya kita cemburu aja. Maka dalam zikir pagi itu ada kata yang berbunyi, Allahumma ma asbaha bi min ni'mah. Coba disambung. Au bi ahadim min khalqika. Faminka wahdaka la ilaha illa anta. La syarika lak. Ya Allah, rezeki apapun yang saya punya dan rezeki apapun yang orang punya, faminka wahdak, semuanya engkau yang ngasih. Rezekiku engkau yang ngasih, rezeki mereka engkau yang ngasih. Seandainya zikir ini Anda fahami, Anda dalami, akan bersih hati Anda melihat rezeki orang lain. Bahwa kekayaannya luar biasa, Allah yang ngasih. Itu Allah yang ngasih. Kalau Anda sadar Allah yang ngasih, Allah yang ngasih, hati ini akan cenderung bersih insyaallah taala. Jamaah sekalian yang saya hormati, standar Allah dalam bagi-bagi rezeki adalah hikmah. Standar Allah dalam membagi-bagikan rezeki adalah hikmah. Si fulan ini rezekinya sedikit, si fulan ini rezekinya banyak. Apa standar Allah membagi-bagikan rezeki ini? Standarnya adalah hikmah. Kalau rezeki sedikit itu lebih hikmah bagi Anda, akan Allah berikan rezeki yang sedikit. Tetapi ingat baik-baik, Anda lebih diuntungkan dengan hikmah daripada rezeki yang banyak. Jadi semua keputusan-keputusan Allah soal rezeki dan soal semuanya, standarisasinya adalah hikmah. Pulan sakit atau pulan sehat, standarnya adalah hikmah. Pulan kaya, pulan miskin, standarnya adalah hikmah. Ya, standarnya adalah hikmah. Jadi sakitnya hikmah, kemudian miskinnya seorang hikmah. Jamaah sekalian, karena manusia lebih diuntungkan dengan hikmah itu. Sakit memang nggak enak, sakit namanya juga sakit, pasti tidak enak. Tapi hikmah dalam sakit itu keuntungan bagi Anda. Maka Allah Azza wa Jalla, walau Anda nggak nyaman dengan sakit, tetap saja Allah akan berikan sakit agar Anda mendapatkan hikmah. Walau nggak nyaman punya uang dikit, waduh bayar token aja harus minjam. Oh, anak berobat aja, anak besok masuk sekolah beli buku aja harus minjam uang. Walaupun tak nyaman punya uang, tapi kalau itu di situ hikmah besar, Allah nggak mau tahu dengan nggak nyamannya Anda, Allah akan kasih saja. Akan Allah biarkan uang Anda sedikit. Kenapa Allah biarkan? Agar Anda mendapatkan hikmah. Hikmah terkecil dalam hal-hal seperti ini, dosa Anda diampuni. Itu satu hikmah terkecil saja. Sakitnya Anda, dosa terhapus. Kesulitan keuangan,
dosa terhapus. Aduh, hutang piutang belum lunas, dosa terhapus. Kalau itu bukan keuntungan apa namanya? Ingat, istighfar Anda itu tidak terlalu banyak untuk dosa. Kebaikan kita pun tidak terlalu banyak untuk dosa. Padahal kalau dosa ini tidak bersih, tidak mungkin Anda ke surga. Bagaimana dosa ini bersih dengan istighfar yang nggak seberapa, dengan kebaikan yang lebih banyak riya? Bagaimana jadi bersih? Ya sudah, Allah berikan sakit, Allah berikan ujian, Allah berikan musibah. Maka betapapun Anda sakit, betapapun Anda nggak nyaman dengan satu keadaan, kalau di situ ada hikmah yang besar akan Allah kasih. Anda jangan berpikir Allah tidak punya perasaan. Oh enggak. Standar Allah itu bukan standar baper, bukan standar perasaan. Standar Allah itu adalah apa? Hikmah. Maka Allah menamai dirinya dengan Al-Hakim. Begitu juga dengan rezeki. Rezeki saya segini, rezeki bulan segitu, saya kok cuman rakyat, dia malah jadi presiden. Allah bagi-bagikan rezeki dengan warna-warni yang berbeda, dengan ukuran yang berbeda. Standar Allah dalam segala-galanya adalah hikmah. Standar Allah dalam segala-galanya adalah hikmah. Hikmah itu artinya bijaksana. Ingat, pintar kalah dengan bijaksana. Ya, orang pintar enggak selalu benar, tapi orang bijaksana pasti enggak pernah salah. Maka Allah Azza wa Jalla menggunakan hikmah atau kebijaksanaannya dalam hal membagi-bagikan rezeki. Jemaah sekalian yang saya hormati, penulis mengatakan di antara ibadah besar kita soal rezeki, melihat rezeki itu dalam kemahaesaan Allah Azza wa Jalla. Surat Fatir ayat yang ketiga, Allah berfirman, ya Yuhannas, uzkuru ni'matallah alaikum. Wahai manusia, ingat-ingatlah rezeki Allah, nikmat Allah, ingat-ingat. Jangan lupa. Jemaah sekalian, Allah itu berkehendak kita selalu gembira, dan setan itu berkehendak kita selalu gelisah. Allah ingin kita selalu gembira karena gembira itu biasanya disertai dengan syukur. Setan ingin kita gelisah karena gelisah itu biasanya gelisah itu biasanya membuat Anda suudzon kepada Allah dan berujung putus asa kepada Allah. Maka kenali pikiran Anda ya. Kalau Anda sudah gelisah, oh setan udah mulai masuk. Apa target setan dengan kegelisahan itu? Agar Anda suudzon kepada Allah. Ujungnya apa? Agar Anda putus asa. Kalau Anda udah putus asa dengan Allah, Anda seolah-olah udah nggak punya Tuhan. Seolah-olah nggak punya Tuhan. Putus asa dosa besar dalam Islam. Allah Ar-Razzaq, enggak. Allah mengabulkan doa, enggak. Allah Maha mengampuni, enggak. Udah banyak enggaknya dengan Allah itu. Kenapa? Berpangkal dari suudzon, lalu puncaknya adalah putus asa. Dari mana dua hal ini? Ini berpangkal dari gelisah. Makanya proyek iblis berikutnya dalam pikiran Anda, bagaimana membuat Anda gelisah? Ingat ya, satu perumahan ini, misalnya 1000 kakak, satu orang baik, satu orang jahat, 900 sekiannya baik. Tapi pikiran ini selalu memikirkan yang jahat itu. Betul tidak tuh? Dalam perjalanan hidup, 1000 kali Anda sukses, 1 kali Anda gagal, Anda akan tetap trauma dengan yang 1 kali itu. Kenapa jamaah sekalian demikian? Sekali lagi, setan ini akan membesar-besarkan keadaan buruk untuk menyeret Anda gelisah. Sekira dalam surat Al-Adiyat, Anda sering bacakan itu. Ya, Allah berfirman, innal insana li rabbih, sesungguhnya manusia membangkang kepada Allah. Apa pengertian lakanut membangkang? Allahu Akbar. Penafsiran ulama kita mengatakan manusia lakanut membangkang kepada Allah dalam arti manusia selalu mengingat-ingat musibah sehingga tidak melihat nikmat. Manusia selalu membesar-besarkan persoalan buruk sehingga lupa dengan persoalan baik.
Itulah pengertian membangkang dalam ayat itu. Nah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala berkeinginan Anda selalu gembira, 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 Allah ingin setiap detik Anda itu hari rayanya Anda. Maka Allah mengatakan, uzkuru ni'matallah, ingatlah nikmat Allah. Masya Allah, jamaah sekalian, besok begitu Anda bangun, nikmat pertama bahwa Anda bangun. Nikmat enggak tuh? Nikmat kedua, ternyata mata Anda ini bisa melihat, tangan kaki Anda ini bisa bergerak, samping kanan istri kita sehat, telepon semuanya tidak ada berita duka cita. Ya Allah, Anda baru membuka mata, nikmat sudah sangat luar biasa. Bagaimana dengan anak-anak? Semuanya baik-baik. Bagaimana dengan cucu? Semuanya baik-baik. Anda baru saja membuka mata, nikmat sudah sangat luar biasa. Maka Allah mengatakan, uzkuru nikmat Allah. Kalian tuh banyak-banyak mengingat nikmat supaya kalian terus gembira. Supaya kalian terus gembira, gembira, gembira dan gembira. Ayat 3 surat Fatir Allah berfirman, "Udzkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah nikmat Allah atas kalian. Hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard, la ilaha illa huwa fa anna tu'fakun. Apakah ada pencipta selain Allah yang ngasih rezeki kalian? Gak ada. Gak ada yang ngasih rezeki kalian tuh kecuali Allah Azza wa Jalla. Dengan ayat ini Allah kirimkan Anda pesan. Rezeki kalian itu adalah maha esanya aku. Maka jangan jadikan sekutu-sekutu Allah dalam rezeki. Jangan jadikan sekutu-sekutu Allah dalam rezeki. Bisnisnya sukses. Bisnis karena manajemennya luar biasa. Karena konsultannya luar biasa, karena karyawannya luar biasa. Allah nggak pernah disebut sama sekali. Yang disebut karyawan, yang disebut konsultan, yang disebutkan adalah sistem. Kapan Anda menyebut Allah? Ketika Allah itu tidak nomor satu Anda sebutkan dalam rezeki, menunjukkan bahwa Anda nggak mengesahkan Allah dalam rezeki. Anda sekutukan Allah Azza wa Jalla. Anda udah sembuh, ya itu rezeki ya. Iya, itu rezeki memang. Kesembuhan ini rezeki setelah makan Panadol, setelah saya istirahat, setelah saya minum banyak. Tapi Allah tidak pernah disebut. Jamaah sekalian, syirik terselubung rata-rata manusia soal rezeki. Syirik terselubung, istilah akidahnya adalah syirkun khafi. Syirik terselubung rata-rata manusia adalah soal rezeki. Nyarinya menggunakan syirik terselubung, hasilnya juga syirik terselubung. Bisnis berhasil, manajemen lah katanya, sistem lah katanya, konsultan lah katanya, karyawan lah katanya. Yang enggak jadi katanya Allah enggak pernah disebut-sebut. Ya Allah, la haula wala quwata illa billah. Maka oleh sebab itu enggak jadi soal ya. Anda katakan bisnis ini berhasil karena manajemen. Iya, tapi itu baru nomor 10. Nomor 1 adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya 30 kali dalam Ar-Rahman Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kenapa? Karena Allah tahu dalam soal rezeki ini ketauhidan ini rusak. Kita lebih sering menyebut selain Allah ketimbang Allah dalam rezeki. Maka ayat 3 surat Fatir Allah bertanya, hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard. Apakah ada pencipta selain Allah yang ngasih rezeki dari langit dan dari bumi? Tidak ada. Allah beri kalian rezeki dari langit. Maksudnya apa? Itu hujan. Anda tahu nggak kalau hujan nggak turun, sungai akan kering. Sungai kering, nggak ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh. Petani-petani nggak ada yang panen. Cukup Allah tahan saja hujan, mati kita semua. Anda mau minum apa coba? Anda mau minum apa? Sebagai penutup, Sufyanus Tsauri rahimahullah pernah berkunjung ke Khalifah Harun ar-Rasyid. Lalu Khalifah mengatakan, wahai imam, kasihlah saya nasihat dulu. Sufyan mengatakan, wahai Khalifah, Anda ingin nasihat dari apa yang Anda lihat atau dari apa yang Anda nggak udah selesai. Insya Allah kapan-kapan dilanjut.
Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.